Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya, ibu-ibu semuanya yang saya sayangi, dan juga yang terhormat kepada Ustadz Aep. Semoga selalu sehat walafiat ya Ustadz ya. Sebentar lagi kita akan dapat presiden baru ya Ustadz ya. Ceritanya ya Ustadz ya, sudah selesai. Pemilu semua sudah takdir Allah Subhanahu wa taala ya Ustadz ya. Sebagai pembelajaran juga buat kita seperti itu. Ustadz, hari ini kita membahas mengenai amalan apa aja sih yang bisa kita lakukan setelah puasa gitu Ustadz ya. Karena kan seperti kita tahu ya, Ramadan kita itu biasanya kayak saya nih Ustadz, energinya bukan cuma 100.000% Ustadz. Begitu selesai Ramadan Ustadz, itu tuh mau puasa Syawal aja tuh kayaknya nanti deh Senin, habis itu ntar makan dulu gitu Ustadz. Terus taraweh apa namanya tahajudnya tuh mulai agak sedikit melemah gitu ya Ustadz. Nah supaya kita apa ya tetap semangat amalan-amalan aja sih yang harus dipertahankan Ustadz karena mungkin amalan tuh banyak ya Ustadz tapi mungkin yang paling prinsip yang bisa kita pertahankan aja apalagi khususnya untuk ibu-ibu bagi kita nih Ustadz yang di perantauan yang notabene-nya udah sibuk dengan urusan rumah tangga anak dan sebagainya maka malah apa namanya mangga Ustadz silakan waktunya 30 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya mas sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat MPP yang dirahmati Allah, kita awali dengan sama-sama membaca surat Fatihah. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita semua, dimanapun kita berada, dan juga bersama keluarga tercinta, sahabat semuanya, senantiasa sehat walafiat, Allah berikan kemudahan, dan Allah memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Siapapun yang sehat, mudah-mudahan terus sehat, dan yang sakit, Allah berikan kesembuhan, dan mudah-mudahan yang sakit juga menjadi kebaikan bagi yang merasakannya. Al-Hadiniha Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat semuanya, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah tema kita kali ini akan sama-sama membahas tentang amalan setelah Ramadan yang tentu kita dawamkan, kita jaga, kita istiqomahkan karena memang Ramadan itu memberikan banyak pelajaran bagi kita dan Ramadan disiplin setiap tahun pasti datang dengan membawa kebaikan, keberkahan yang sama tentunya, tetapi kita sebagai manusia yang terbatas hidup di dunia ini eh, tidak tahu ya apakah Ramadan kemarin itu adalah yang terakhir, walaupun kita senantiasa berharap kepada Allah ya bahwa kita ingin usia yang berkah, kemudian panjang dan bisa bertemu dengan Ramadan eh, ke depannya ataupun yang akan datang, sehingga harapannya adalah kita bisa memaksimalkan usia yang ada dengan beribadah. Ya, beribadah tentunya memang bulan Ramadan itu adalah diberkahi dan juga uh, memberikan banyak pelajaran bagi kita sehingga disebut dengan syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Bagaimana selama bulan Ramadan itu kita mudah, ya, tadi di awal dikatakan mudah sekali kita untuk berbuat kebaikan, padahal di dalamnya ada tarawih, ya, sholat sunat yang di antara kita mungkin ada yang melakukannya 11 ataupun yang 23. Intinya itu tidak biasa dilakukan selain bulan Ramadan, tetapi dengan mudahnya alhamdulillah bisa dilalui di bulan Ramadan. Ya, maka bagaimana Ramadan itu adalah bulan pendidikan, syahrul tarbiyah,
mendidik kepada kita supaya bulan-bulan selanjutnya kita senantiasa semangat. Maka eh, kesempatan kali ini kita sama-sama bahas bagaimana Ramadan itu memberikan dampak yang baik kepada kita sehingga walaupun Ramadannya telah berlalu, tetapi amalannya tetap kita lakukan. Ya, di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 79 ada potongan ayat bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, rabbaniyin. Walakin kunu rabbaniyin. Jadilah pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Ya, jadi Ramadan telah berlalu, tetapi pemilik Ramadan kekal selamanya. Allah yang kita sembah kekal selamanya, tidak berlalu. Ya, kita teringatkan dengan kejadian bagaimana baginda Rasul Muhammad SAW itu sebagai teladan, ya. Dan ketika beliau wafat, ketika beliau meninggal kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, banyak para sahabat yang merasa bersedih dan kehilangan, bahkan dikatakan sampai sahabat senior Umar bin Khattab mengatakan bahwa siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal akan saya penggal. Saking bagaimana dekatnya dengan kanjeng Nabi Muhammad dan eh, beliau begitu dekat dan ketika mendengar kabar kanjeng Nabi wafat itu sampai tidak percaya. Nah, maka ditenangkan dengan siapa? Dengan Abu Bakar As-Siddiq bahwa siapa yang menyembah Muhammad maka Muhammad telah meninggal. Tetapi siapa yang menyembah Robnya Muhammad yaitu Allah maka Allah kekal selamanya. Nah, maka kita pun eh, beribadah ini kepada Allah, ya, bukan karena Ramadan. Walaupun Ramadan memberikan banyak pelajaran kepada kita, memberikan pendidikan kepada kita, dan juga di dalamnya bulan yang mulia, tetapi sekarang kita sudah berada di bulan Syawal, ya, pasca Ramadan, maka Ramadan telah berlalu. Ya, Ramadan telah berlalu dan insya Allah kita akan ketemu lagi Ramadan berikutnya. Tetapi pemilik Ramadan yaitu Allah Subhanahu Wa Taala kekal selamanya. Dan kita beribadah kepada Rabbnya Ramadan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi walaupun Ramadan telah berlalu, kita tetap semangat ya karena kita beribadah kepada Allah yang kekal. Walakin kunu rabbaniyyi bima kuntum tu'allimun al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah pengabdi-pengabdi yang beribadah kepada Allah, Rabbaniyin. Ya, generasi Rabbani itu adalah senantiasa beriman dan bertakwa, kemudian eh, eh, beramal karena Allah, ya, karena salah satu sifat ataupun bagaimana di dalam tauhid itu adalah Allah rububiyah yang kita ibadahi, ya. Dan inilah bagaimana di dalam Al-Qur'an, ya, tugas Kanjeng Nabi dan Rasul itu yang diutus adalah mengajak kepada umatnya untuk beribadah kepada Allah. Ya. Allah ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Nah, jadi Ramadan telah berlalu, tetapi pemilik Ramadan yaitu Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla Jalalah kekal selamanya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dalam surat Ar-Rahman itu kan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, kullu man 'alaiha fan. Ya, semua uh, itu adalah sementara, tetapi Allah yang maha kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi kita beribadah kepada Allah, maka Allah itu kekal selamanya dan Ramadan telah berlalu, maka bagaimana kita menjadikan Ramadan itu sebagai pelajaran bagi kita sehingga pasca Ramadan kita senantiasa semangat beribadah kepada Allah. Ya mas sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka di antara tanda keberhasilan eh, di dalam beribadah itu, ya, tanda keberhasilan juga seseorang ketika melalui Ramadan, ya, dia adalah senantiasa istiqomah beramal. Ya, jadi ada eh, tiga hal kejadian yang disebutkan. Ketika seseorang
Kalau dulu kan zaman Rasul itu ada sebuah peperangan. Ya. Dan peperangan itu kan perlu perjuangan. Ya, ketika dengan peperangan itu setelah dilakukan terjadi peperangan dia semakin baik, itu adalah memberikan dampak yang baik bagi dia. Ya. Kemudian yang kedua, ketika seseorang sakit dan kemudian dengan sakitnya itu setelah sakit dia semakin baik, maka itulah sakit yang berdampak memberikan kebaikan. Ya. Kemudian yang ketiga, dengan berlalunya Ramadan, kemudian setelah Ramadan itu eh, bisa mempertahankan amal kebaikannya, bahkan bisa lebih baik, itulah adalah eh, Ramadan yang berhasil merubah eh, pribadi seseorang. Nah, maka di antara tanda keberhasilan ketika kita melalui Ramadan itu adalah senantiasa istiqomah kita di dalam kebaikan. Ya, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini adalah wahai sekalian manusia, ya ayuhan nas, khudhu minal a'mal ma tutiqun. Ya, kerjakanlah amalan-amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, jadi memang kita diperintahkan beramal itu sesuai dengan kemampuan kita dan eh, dimaksimalkan. Dalam Al-Quran juga disebutkan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan, dalam artian agama ini tidak mempersulit gitu kan. Ya. Jadi banyak kemudahan-kemudahan lah yang Allah berikan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah memberikan uh, perintah kepada kita ya sesuai dengan kemampuan kita. Maka kita di dalam beramal pun ya itu uh, menyesuaikan dengan kemampuan kita, dan dalam artian kita kalau dalam ayat fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah dengan maksimal, dengan berupaya sekuat kita kan. Ya. Fa innallaha la yamaddu hatta tamaddu. Dan sungguh amalan Allah itu tidak bosan sampai kalian bosan. Nah, jadi Allah itu tidak bosan dan manusia yang mempunyai rasa bosan. Ya. Uh, tetapi orang Indonesia ya itu senantiasa makan nasi nggak bosan-bosan gitu kan. Dalam artian bahwa manusia memang eh, ada rasa bosan, ya ada rasa capek gitu kan. Dan Allah itu maha segalanya. Hatta tamal. Wa inna habbal amal ila Allah ma dama wa in qalla. Di amal yang Allah cinta itu adalah yang dikerjakan secara terus menerus, istiqomah, kontinuitas. Nah, maka nanti bagaimana supaya amalan kita memang terus berlangsung gitu kan. Ya. Jadi di antara tanda keberhasilan ketika melalui Ramadan itu ya bisa sekarang terus melaksanakan kebaikan dengan dawam, dengan istiqomah, dengan terus-menerus, dengan kontinuitas amalan-amalan kebaikan. Kemarin Ramadan baca Al-Qur'annya semangat, sekarang pun semangat. Ya, ibu-ibu teteh kan senantiasa semangat ya. Kemudian juga sholatnya, ibadah sholatnya, kemudian juga infak sedekahnya, kemudian juga puasanya juga kan. Ya, jadi eh, dilakukan dengan terus menerus di sesuai dengan kondisi dan waktunya gitu kan. Jadi ahabbal amal ilallahi madam wa in qalla. Di Allah mencintai amalan hambanya, amalan semua yang dilakukan secara terus menerus. Jadi tidak terbatas hanya bulan Ramadan saja. Ya. Ya mas sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian kebaikan setelahnya. Nah, dalam artian di antara tanda keberhasilan Ramadan di antaranya adalah kita senantiasa istiqomah juga eh, setelah Ramadan ini terus berbuat kebaikan. Min sawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Ya. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Ya. Jadi karena memang kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan. Ya, dan sebaliknya. Wa min jazai sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Ya, di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Jadi di antara tanda kebaikan ketika kita melakukan amal itu adalah al-hasanatu ba'daha. Kita senantiasa rawat kebaikan-kebaikan itu
supaya memang terus kita semangat, terus kita bisa pertahankan. Nah, al-hasanatu ba'daha. Kemarin banyak melakukan al-hasanah, kebaikan-kebaikan di Ramadan. Juga sekarang terus dirawat kebaikan-kebaikan itu, sehingga ini adalah tanda kebaikan. Ya, ketika kita bisa mempertahankan kebaikan itu, nah itu adalah bagian tanda seseorang mendapatkan kebaikan. Al-hasanatu ba'daha. Nah, diibaratkan di dalam Al-Quran, ini sebuah perumpamaan yang eh, bagaimana memberikan gambaran. Dan di sini dia diumpamakan memang seperti perempuan, gitu kan? Ya, perempuan. Karena perempuan itu zaman dulu memang banyak yang melakukan pemintalan, memintal benang. Nah, di dalam surat An-Nahl ayat 92 ini diibaratkan jangan sampai seperti perempuan pemintal benang. Ya, surat An-Nahl ayat 92. Bagaimana? Wala takunu kallati naqatas ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya ya sesudah dipintal dengan kuat ya. Jadi menjadi bercerai berai kembali ankasa ya. Jadi dari benang itu kan bisa dibuat kerajinan ya. Bisa membuat topi gitu kan, membuat boneka mungkin. Saya kira ibu-ibu teteh-teteh lebih kreatif gitu kan, bikin kerajinan dari, ataupun ya bukan cuma kerajinan kan, dari benang kan bisa, itu bahan baku kain itu kan dari benang. Nah, itu kan seperti ya dianyam gitu kan, memintal benang. Nah, gambar bagaimana orang yang melakukan kebaikan kemudian dia berhenti melakukan kebaikan itu, ya sama halnya seperti seorang perempuan yang memintal benang, ya menguraikan benangnya, dipintal dengan kuat gitu kan. Ketika benang itu dijadikan eh, kerajinan eh, ataupun dijadikan topi ibaratnya itu kan, kan itu seperti dianyam gitu kan, eh, kuat gitu kan. Nah, kemudian diurai kembali kan berantakan lagi gitu kan, ankas. Nah, ini sebagai sebuah gambaran ketika kemarin di bulan Ramadan itu ya seperti memintal apa, menguraikan benang eh, yang sudah dipintal, kemudian ibaratnya melakukan kebaikan-kebaikan, sholatnya rajin, bukan cuma yang wajib, yang sunnah pun dilakukan, puasanya demikian gitu kan, ya setiap hari kan berpuasa gitu kan, di Ramadan disiplin gitu kan, tilawah Al-Qur'annya juga disiplin sampai bisa terus bertambah dan hatam. Kemudian juga amalan-amalan kebaikan yang lainnya begitu disiplin, begitu tertata, begitu baik, seperti ya, itu benang yang dianyam dengan rapih itu kan ya. Dan itu ketika sudah dianyam dengan rapih, jangan sampai dirusak kembali, apa, diuraikan kembali ya, dalam artian amalan-amalan kemarin yang sudah disiplin dilakukan itu tidak dilakukan kembali karena Ramadannya telah berlalu. Nah, ini wala takunu katanya. Wala takunu kallati naqatas ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Jadi jangan seperti seorang yang memintal benang yang sudah benang itu dipintal dengan kuat, dia dibentuk tadi mainan ataupun kerajinan ataupun dengan baiknya, dan dibuka kembali. Nah, jadi kemarin sudah bagus amalannya dan tidak dilakukan lagi sekarang, berarti dirusak kembali. Nah, ini kan sebagai sebuah gambaran. Jadi kita diingatkan di dalam surat An-Nahl ayat 92 ini, jadi jangan sampai seperti seseorang yang eh, tadi menguraikan benangnya dengan sudah kuat gitu kan, kemudian menjadi cerai berai kembali. Ya, mimba ani kuatin. Mudah-mudahan amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan di Ramadan itu terus nantiasa dilakukan sehingga eh, kita seperti yang menguraikan, eh, apa ini, membentuk kerajinan ataupun ya barang dari benang ini terus semakin baik gitu kan. Bagaimana Mulim, sekarang menjaga konsisten mulim, konsisten nes nom ya. ti.
Ya, baik. Bagaimana menjaga konsistensi ibadah supaya kita senantiasa eh, terus melakukan kebaikan walaupun eh, yang namanya amalan kebaikan itu kan sama dengan keimanan naik turun. Ya, tetapi amalan kebaikan memang berdampak pada keimanan kita. Nah, setidaknya minimal jangan sampai kita uh, turun dari batas standar gitu kan. Ya, batas standar. Jadi ada standar kita melakukan kebaikan. Ya, jadi maksud batas standar adalah sholat contohnya itu kan. Ya, yang afdolnya adalah yang terbaiknya kan melakukan yang wajib juga dengan yang sunnah. Ya, standarnya ya yang wajib dilakukan. Jadi jangan sampai tidak dilakukan. Nah, itu ada batas standarnya kita melakukan kebaikan. Nah, bagaimana upaya-upaya kita untuk menjaga konsistensi kita di dalam beribadah? Ya, di antaranya adalah tetap memperbanyak amalan kebaikan. Ya, jadi walaupun kemarin Ramadan yang telah berlalu, karena walaupun Ramadan memang banyak memberikan keberkahan, di antaranya juga pahala amal yang dilipat gandakan. Tetapi juga sekarang pun di luar Ramadan, ya Allah maha melipat gandakan pahala bagi hambanya yang senantiasa melakukan kebaikan. Tetap memperbanyak amalan kebaikan walaupun Ramadan telah berlalu. Karena ini di antara bagaimana cara kita menjaga konsistensi di dalam amalan, di dalam ibadah kita. Kemudian juga terus menjaga disiplin amalan ibadah. Ya, bisa juga dengan membuat jadwal harian untuk ibadah. Ya, memang sudah jelaskan kita sudah terjadwal sholat, kemudian juga puasa juga itu kan tadi. Jadi dijadwalkan. Kalau kemarin Ramadan kan puasanya memang penuh Ramadan ibadah wajib. Nah, sekarang berarti tinggal ibadah sunnahnya diprogram saja. Nanti kapan rencana untuk melakukan puasa sunnah itu kan dibuat jadwalnya. Karena memang ada saja godaannya dan kita harus bersungguh-sungguh. Nah, maka dengan menjaga kedisiplinan kita dalam beribadah, dengan juga dibantu dengan jadwal harian gitu kan untuk melakukan ibadah itu membantu kita untuk menjaga uh, konsisten di dalam ibadah. Juga berkomitmen setelah dibuat jadwalnya kita berkomitmen untuk menjaga amalan kebaikan. Ya, kita komitmen uh, memang agak berat juga komitmen itu terutama juga kepada diri sendiri itu kan. Ya, maka bagaimana kita bisa mengatur ya mengatur kepada kebiasaan-kebiasaan baik kita gitu kan dan mengontrol diri ataupun self control itu kan itu sesuatu yang perlu kita latih ya karena ada kalanya kita tidak melakukan kebaikan itu karena memang longgar ataupun tidak ketat terhadap peraturan diri sendiri yang dibuat. Nah, maka dengan adanya komitmen untuk menjaga amalan kebaikan terhadap diri sendiri itu membantu kita untuk menjaga konsistensi di dalam ibadah. Juga, nah ini yang selanjutnya bergaul bersama sesama muslim-muslimah yang dapat memberikan hubungan. Alhamdulillah ada komunitas yang baik gitu kan. Nah, ini juga membantu ada MPP, ada majlis yang lain itu kan. Itu membantu bagaimana saling mengingatkan kita dalam kebaikan. Karena memang ya begitulah kita ya. Jadi ketika apa? Ketika tidak saling mengingatkan ada kalanya lupa. Ya, makanya di dalam ajaran agama kita dalam Al-Qur'an itu adalah di antara tanda orang yang berhasil ataupun tidak merugi adalah tawasau bil haqqi wa tawasau saling berwasiat, saling mengingatkan di dalam kebaikan dan kesabaran. Nah, setelah sebelumnya kan didahului dengan amanu wa amin solihat, beriman dan beramal soleh. Jadi bergaul bersama-sama, ada komunitas bersama dengan muslim-muslimah yang dapat memberikan dukungan, saling memberikan motivasi dan kebaikan, saling mengingatkan. Ya, perlu komunitas-komunitas yang mengingatkan kita kepada kebaikan. Ya, jadi inilah bagaimana cara kita menjaga konsistensi di dalam beribadah. Jadi ada tahapan-tahapan kemudian eh, yang paling penting juga kita punya komitmen terhadap diri kita selain juga membuat jadwal dan juga saling mengingatkan di antara kita.
Nah, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian banyak sebenarnya ya amalan-amalan Ramadan yang terus kita dawamkan, terus kita jaga, walaupun Ramadannya telah berlalu. Ya setidaknya mungkin di antara sekian amalan unggulan itu eh, ada 4 hal mungkin. Ya, jadi sholat, karena memang ya, dan amalan-amalan ini sepertinya seperti biasa, tetapi eh, bagaimana ketika dilakukan yang semuanya bermuara eh, kepada ya rukun Islam itu kan, sholat, puasa, ya juga mungkin ketika, kalau walaupun mungkin juga ada yang di bulan Ramadan itu kan melakukan ibadah umroh gitu kan, ya mungkin bisa, tapi kan ini relatif perlu apa ya, perlu biaya gitu kan. Ya mungkin kalau sholat, puasa, kemudian juga tilawah Al-Quran, infak sedekah, ya ini adalah amalan-amalan unggulan Ramadan yang terus kita jaga. Ya, tadi jadi sholat juga sama yang lainnya itu kan minimal ada batas standar, jangan sampai tidak dilakukan. Yang wajibnya syukur kalau sampai yang sunatnya dilakukan. Ya, jadi dalam hadis Bukhari itu disebutkan pangkal ataupun pokok semua urusan adalah Islam. Ya, dan yang menjadi tiang ataupun penopang tegaknya Islam itu adalah sholat. Ya, kita sering mendengar bahwa sholat adalah tiang agama. Sama halnya dengan bangunan yang kita diami, yang kita tempati itu kan bisa kokoh kuat ya karena memang bisa berdiri dengan tegak karena memang ada tiang. Begitupun dengan Islam. Ya, jadi kita berperan besar terhadap kekuatan Islam ini. Ya, maka dalam keterangannya siapa eh, yang mendirikan sholat, maka dia telah menguatkan ataupun mendirikan agama. Ya. Dan siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamaddin, dia telah menghancurkan peruntukan agama. Jadi agama kita, ya secara inti juga sebenarnya kita yang menjaganya, gitu kan. Ya, di antaranya dengan sholat. Ya, karena sholat itu adalah pembeda antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Jadi sholat selama Ramadan kemarin saya kira Ramadan kan rajin, bukan cuma yang wajib, yang sunnah pun ada qiyamul lail, ada sholat duha, juga ada tarawih yang menjadi ibadah di bulan Ramadan, karena selain Ramadan tidak ada sholat tarawih, dan kita alhamdulillah melakukan dengan, dan teteh-teteh ibu-ibu bisa merasakan ya ketika puasa, ya ketika puasa dan malamnya tidak tarawih, mungkin ada sebagian kita yang merasakan dan hampir kebanyakan rasanya kurang kurang afdol gitu kan, karena memang itulah ya bagaimana ibadah puasa siang hari dan malamnya ada tarawih itu memang satu paket di bulan Ramadan. Maka ada kalian mungkin yang merasakan ketika malamnya tidak tarawih, sholat tarawih, dan maka ibadah puasanya rasanya kurang kurang afdol gitu kan. Nah maka amalan sholat ini kita bisa terus menjaganya, ya yang penting itu yang wajib, dan syukur kalau kalau juga diperhatikan ya kita mendawamkan sholat sunnahnya, dan banyak sholat sunnah itu kan, mulai sholat sunat duha, sholat sunat tahajud, ya sholat sunat kalau di masjid ada tahiyatul masjid, sholat sholat sunat, sholat sunat hajat sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian juga puasa, puasa jelaskan Ramadan memang bulan puasa, dan puasa kan istimewa, bukan? Ya, makanya nanti ada orang masuk lewat pintu puasa namanya ar-rayyan gitu kan, karena memang ya puasa ini kan dalam hadis akan memberikan syafaat penolong dengan Al-Qur'an gitu kan. Maka juga amalan yang perlu kita jaga adalah membaca Al-Qur'an, ya. Baca Al-Qur'an tentunya disesuaikan dengan kemampuan dan sempatnya kita, ya. Yang paling penting adalah jangan menunggu waktu sempat, tapi sempatkan, ya. Sempatkan sesuai dengan kemampuan kita. Sempat satu hari satu lembar,
dawamkan satu lembar. Satu hari satu halaman, satu halaman. Atau satu hari tiga ayat, tiga ayat. Ya, itu tadi termasuk pada amalan yang dicintai ketika kita bisa melakukan dengan istiqomah, dengan dakwah. Ya. Membaca Al-Quran di Ramadan, ya karena ini terbukti memang amalan unggulan juga banyak yang khatam di bulan Ramadan, maka setidaknya jangan sampai nanti khatamnya pas Ramadan lagi. Ya, jadi bisa kita jaga amalan ini sesuai dengan kemampuan kita, bagaimana kita melakukannya. Ya, mungkin bisa satu ayat, dua ayat, tiga ayat, yang penting terus dilakukan. Nah, jadi membaca Al-Quran juga amalan unggulan yang harus kita jaga. Juga infak sedekah. Ya. Nah, tadi membaca Al-Quran itu memang ada keistimewaan nanti di akhirat itu kan, bacalah karena nanti posisi terakhir itu sesuai dengan yang kita baca. Dan ketika seseorang membaca Al-Quran, ya maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Juga amalan yang senantiasa kita jaga pas Ramadan ini adalah infak sedekah. Ya, kemarin dalam Ramadan itu ada keterangan yang bagaimana baginda Rasul itu di bulan Ramadan diibaratkan seperti apa? Seperti kedermawanannya itu seperti angin yang berhembus kencang. Begitu dermawan. Ya, maka ini salah satu ciri bahwa infak sedekah di bulan Ramadan itu adalah amalan unggulan dan langsung dicontohkan oleh baginda Rasul. Ya, ini hadis berkaitan dengan bagaimana beliau begitu dermawan dan langsung beliau menyetorkan bacaan Al-Qur'annya di hadapan malaikat Jibril selama bulan Ramadan itu kan. Nah, jadi ini adalah amalan unggulan juga bisa kita terus jaga ya karena memang uh, ketika seseorang dalam hadis Al-Hakim ini ingin dilunakkan kalbunya hatinya maka uh, berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim dan artian kita senantiasa berbagi ya dan ini disesuaikan juga dengan kemampuan kita ya karena di dalam berbagi itu yang pertengahan ya salah satu sifat hamba Allah yang maha penyayang adalah iza anfaqu lam yusrif wa lam yaqtur tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu pelit gitu kan wa kana baina zalika qawam pertengahan karena setiap kita kan juga ada keperluan pribadi keluarga juga ada hak orang lain. Inilah jamaah sekalian, teteh-teteh ibu-ibu yang dirahmati Allah, menjaga amalan-amalan unggulan kita di bulan Ramadan, sehingga mudah-mudahan ini senantiasa berlanjut. Banyak amalan kebaikan, di antaranya mungkin yang begitu dekat kita lakukan, bagaimana semangat di bulan Ramadan, sholat, puasa, tilawah Al-Quran, dan juga sedekah, dan juga yang lainnya. Mungkin ibu-ibu teteh-teteh senantiasa mengingat Allah, zikir kepada Allah, terus dijaga amalan-amalan itu. Karena amalan yang kelihatannya sepele bisa jadi di hadapan Allah begitu besar timbangan. Kemudian terakhir juga kita berdoa kepada Allah meminta supaya kita diberikan istiqomah bagaimana kita melakukan konsistensi di dalam beribadah. Ya, ini doa yang maktur dan kita kira teteh-teteh ibu-ibu sudah terbiasa membaca doa ini, yang sudah hafal. Di antaranya adalah Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah aku. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika untuk senantiasa mengingatmu, ya zikir kepadamu. Wa syukrika berterima kasih, bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika dan memperbaiki amalan ibadah. Ya, jadi amalan yang terbaik bisa dilakukan itu adalah diminta kepada Allah. Ya, di antaranya dengan doa ini. Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hambamu ini, bantulah aku untuk bisa mengingatmu, untuk bisa berterima kasih kepadamu, dan untuk bisa memperbaiki amalan ibadahku. Wa husni ibadatika, amalan-amalan kemarin yang baik yang dilakukan di Ramadan juga ingin berlanjut, maka wa husni ibadatika. Nah, juga dalam surat Ali Imran yang sudah kita hafal juga ayat yang ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Tuhanku, jangan Engkau jadikan hati kami berpaling ya setelah Engkau memberikan petunjuk ya.
Jangan engkau jadikan kami lemah kembali, jangan engkau jadikan kami berpaling kembali dari kebaikan yang kemarin dilakukan selama Ramadan, setelah kami melakukannya dengan semangat, dengan uh, mudah, ba'id hadaitana. Ya, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami, ya kan, kita diberikan petunjuk kekuatan oleh Allah untuk beramal yang terbaik bagi Ramadan. Maka ini diminta terus sama Allah. Ya Allah, jangan engkau uh, jadikan hati ini berpaling, yang engkau jadikan kami malas gitu kan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Eh, Berilah petunjuk kepada kami dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari eh, sisimu, dari hadiratmu. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkau adalah maha pemberi. Ya, jadi doa ini juga bisa kita terus panjatkan, meminta istiqomah, karena memang Allah yang maha membolak-balikan kalbu ini, ya, maka kita minta diteguhkan di dalam beramal kebaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, itu doa-doa yang bisa kita lakukan dan juga banyak doa-doa lain, sehingga insya Allah walaupun Ramadannya telah berlalu, ya karena tadi kita beribadah kepada Rabbnya Ramadan, insya Allah amalan-amalan kebaikan yang selama Ramadan, amalan unggulan kita lakukan juga bisa senantiasa kita jaga, bisa senantiasa kita lanjutkan, minimal sama dengan di bulan Ramadan. Syukur kalau bisa lebih baik lagi. Sekian teteh-teteh ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan demikian terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga amalan kita, dan Allah juga uh, menerima semua amalan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihul amal. Barakallahu fikum jami'an. Dan wa huwa yakum ajma'in. Sementara kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz. Sebenarnya tadi hanya apa tadi Ustadz empat ya, yang memang harus kita pegang kokoh ya Ustadz ya. Tapi empat itu sebenarnya yang sulit ya Ustadz. Dan tadi Ustadz benar bahwa untuk bisa istiqomah itu kita butuh lingkungan ya Ustadz. Karena lingkungan itu berperan penting banget ya. Support dan dukungan gitu ya. Entah dari keluarga, entah mungkin dari sesama sesama muslimah gitu ya Ustadz ya. Itu penting banget. Jadi memang harus harus dicari gitu kemana kita bisa mendapatkan dukungan karena agama itu kadang-kadang sendiri sulit juga ya Ustadz ya. Baik, saya mau nanya nih, katanya ada pantun nih. Mbak Berta mau pantunnya sekarang mau nanti Mbak Berta? Ini Mbak Dini, saya baru masuk rumah ini Mbak Dini, dipanggil tadi. Ya. Pantesan tadi ada suara Mbak Berta teriak-teriak loh Mbak Berta. Tuh. Oh, Ya, katanya mau ngasih kita makan semuanya nanti kalau ke sana gitu. Tadi bilang gitu, siap, ya kan? siap. Baik, kalau gitu ke pertanyaan dulu ya Mbak Berta ya. Habis ini Mbak Berta ya, pantun. Baik. Pertanyaan pertama datang dari Teh Dini. Teh Dini lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, adakah amalan untuk memperlancar rezeki? Wah, boleh nih. Menarik ini. Saya juga mau tahu nih, Pak Ustadz nih. Gimana nih? Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Amalan untuk memperlancar rezeki, ya. Jadi memang rezeki yang Allah berikan kepada kita eh, memang telah ditentukan, tetapi memang ada amalan-amalan yang eh, seperti menarik gitu kan, menarik ataupun memperlancar rezeki. Ya, jadi rezeki yang kita terima memang bukan saja berupa materi gitu kan. Ya, tadi saya pun menyampaikan lingkungan, eh, kebaikan itu kan, kita bisa mudah saling mengingatkan, itu kan juga merupakan rezeki. Walaupun di antara kita memang uh, ketika mendengar rezeki itu banyak konotasinya memang kepada materi atau harta. Ya. Baik, banyak sekali memang amalan-amalan yang uh, memperlancar rezeki ataupun menarik rezeki. Ya, di antaranya adalah di dalam Al-Quran itu, dalam surat Nuh itu ada bahwa Allah
akan menambahkan. Wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Wa yumdidkum, Allah akan menambahkan, ya, bi amwal, harta, ya, bi amwal wa banin, dan juga anak-anak gitu kan. Jadi anak-anak juga kan merupakan rezeki gitu kan. Ya, wa banin wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Ya, Allah akan menjadikan, menambah bagi kalian juga perbendaharaan, apa tuh, kebun-kebun dan yang lainnya. Ya. Dan yang menarik adalah diawali dengan, sebelum ayat itu ada faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, yursilis sama alaikum midrara. Ya, jadi perbanyaklah mengatakan ataupun perbanyaklah istighfar. Faqul tastaghfiru rabbakum. Beristighfar, meminta ampun kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Ya, Allah itu adalah yang maha mengampuni kita. Maka setelah itu yursilis sama alaikum midrar. Ya, Allah akan menurunkan, memberikan hujan, karena memang dengan wasilah hujan itu kan ada tumbuh-tumbuhan dan menjadi subur, dan ya banyak yang tumbuh gitu kan. Ya, karena kalau tidak ada air gitu kan, mungkin pepohonan pun tidak tumbuh. Kalau tidak ada air, hewan-hewan pun mungkin meninggal. Nah, maka eh, dengan sebab wasilah air itu, ya maka tadi bertambah harta, wa yumdidkum bi amwal. Dan sebelum itu adalah tadi kuncinya, faqultu astaghfiru rabbakum. Ya, jadi banyak membaca istighfar, mendawamkan istighfar, ya, karena memang di antara kita kan tidak tahu, mata ini ya bisa jadi memang kedipan ini ada kedipan yang membuat orang lain tersakiti, bisa jadi tangan ini membuat orang lain eh, merasa terzolimi gitu kan, ataupun anggota badan yang lainnya, atau ucapan ini gitu kan, maka kita banyak beristighfar, ya. Jadi amalan istighfar itu luar biasa, di antaranya adalah memperoleh rezeki sesuai dengan ayat ini. Fakultu astaghfirullahaladzim, banyak beristighfar ya kepada Allah, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Juga ada istighfar yang disebut dengan sayyidul istighfar, rajanya, tuannya istighfar, ya, ada dalam alam surat itu kan. Mungkin teteh-teteh, ibu-ibu sudah hafal juga, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya, ya Allah, engkau adalah Rabbku, la ilaha illa anta khalaqtani. Ya, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain engkau yang menciptakan aku. Wa ana abduka wa ana ala ahdika. Ya, aku ini adalah hambamu dan ada dalam kekuasaan genggamanmu, ada dalam janjimu. Wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ya, aku berlindung kepadamu dari berbagai kejelekan. Min syarri ma sana'tu. Abulaka bi ni'matika alaihi. Aku mengakui, ya Allah, banyak, begitu banyak nikmat yang kau berikan kepada aku. Ya, begitu banyak nikmat ini, mulai dari nikmat di dalam diri ini, ya, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat kolbu, nikmat rasa, banyak sekali di dalam. Makanya dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian pun begitu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah, banyak nikmat yang Allah berikan. Juga nikmat keluarga, ya, nikmat yang lainnya itu kan. Ya, banyak sekali nikmat. Hembusan napas ini kan nikmat. Mungkin ada saudara kita yang di rumah sakit, ya, untuk eh, bernapas sekian jam saja perlu beberapa tabung gitu kan. Dan kita alhamdulillah dengan gratis Allah berikan, ya, dengan mudah bisa menghirup udara yang segar. Ya, abulah kebiri matika, itu banyak nikmat yang kau berikan kepada kami. Wa abu bidam itu, tapi di samping itu banyak juga aku mengakui, ya Allah, kami mengakui banyak sekali dosa, ya, yang kami lakukan. Ya, abul kabini matikal wa bidami, maka fafirli fa innahu la yaghfiru dzunba illa anta. Ampunilah uh, dosa hamba ini, ya Allah. La ilaha fa innahu la yaghfiru dzunba illa anta. Karena tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau. Ya. Jadi itu istighfar yang uh, panjang, atau disebut juga sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa anika mustata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu
Aku laka bi ni'matika alayya wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya paling pendeknya bisa astagfirullahaladzim wa atubu ilaih atau astagfirullah. Jadi itu di antara amalan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an akan mempermudah dan memperlancar rezeki kita ya. Jadi perbanyak istighfar. Juga silaturahim gitu kan. Kemarin kita bahas tentang halal bihalal silaturahim. Di antara keberkahan ataupun faidah silaturahim, siapa yang ingin usianya barokah, dalam arti lain disebutkan juga panjang usianya dan mudah rezekinya, ya maka fal yasilurahim, sambung tali silaturahim itu kan. Ya mungkin terasa kan ketika silaturahim ya, semakin banyak silaturahim, semakin banyak rezeki, juga semakin banyak relasi. Dan di antara bertambahnya rezeki itu kan, apalagi bagi pembisnis itu kan, mungkin berbanding lurus juga dengan adanya relasi. Kan dengan adanya relasi kan adanya kepercayaan ya dari orang lain itu kan. Nah, jadi dengan silaturahim, dengan tadi istighfar, juga dengan berinfak sedekah. Ya, istansilu rizqa bisadaqah. Sambunglah rezeki itu dengan sedekah. Nah, juga dengan bersyukur. Ya, bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Ya, bersyukur gitu kan. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Nah, itu mungkin dan ada amalan-amalan lain, tapi itu yang paling dekat dengan kita dan mudah insya Allah kita lakukan. Istighfar, kita bersyukur, kemudian juga silaturahim, kemudian juga bersedekah. Nah, itu amalan-amalan penarik ataupun memperlancar rezeki kita. Demikian mungkin yang bisa ditanggapi terkait pertanyaan. Enggak. Baik, Ustadz. Alhamdulillah. Semoga cukup ya, Teh Dini ya. Ustadz dulu saya diajarin sama ibu saya dan saya pakai sampai sekarang. Ustadznya udah berpuluh tahun saya pakai. Saya dikasih zikir Ustadz, dibacanya itu zikirnya habis tahajud sama sesudah sholat sunnah subuh. Sebelum subuh sholat sunnah ya. Subhanallah bilhamdi, subhanallahil azim, astagfirullah gitu. Dibaca 100 kali gitu Ustadz. Itu bisa juga kali Ustadz ya. Si Mama Ustadz, jadi Mama tuh selalu bilang itu membuat apa rezeki seluas-luasnya, dan rezeki itu tuh bukan cuma tadi kata Ustadz materi ya Ustadz. Rezeki itu bisa jadi anak yang soleh, suami soleh, apa aja itu kan itu. Ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil Subhanallah. azim. Ya, astagfirullah ya. Jadi ada istighfarnya teh tulisan. Kan subhanallah wa bihamdihi, dan itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang baik, dan itu masuk kalimat yang ada dalam keterangan dari Rasul, mudah mudah dilakukan tetapi timbangan kebaikannya begitu begitu banyak, begitu besar. Subhanallah. Betul. Dan juga izin menambahkan, memang di antara itu kan kita paling mudah betul melakukan apa tuh, membaca zikir-zikir itu. Juga kalau sempat, memang di antara penarik rezeki itu adalah kita mendawamkan baca Al-Quran, di antaranya itu surat Al-Waqi'ah. Nah, kalau pagi-pagi itu kan Ar-Rahman, juga pas waktu duha itu kan. Itu ketika didawamkan, ya kalaupun tidak sempat itu kan, ya betul tadi yang saya sampaikan, ya zikir itu kan, zikir tadi. Ya, itu kalimat-kalimat zikir tadi memang mencakup semuanya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kita memuji Allah, kita kemudian mensucikan Allah, dan diakhiri dengan istighfar. Ya, tadi istighfar kan masuk. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Mangga teh. Baik Ustadz, nuhun, alhamdulillah. Baik, Bu Idar, silakan Bu Idar. Tadi sudah melambai-lambai. Silakan Bu Idar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, Tedini, dan semuanya. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, Ustadz, kalau misalnya ibadah kita berkurang dibandingkan dalam bulan Ramadan, apakah itu berarti pahala Ramadan kita juga akan dikurangi? Karena misalnya kalau di masa Ramadan itu kita mudah untuk tahajud karena Bu Idar, malam suaranya kami kepotong-potong siap Bu Idar. itu, dan
subuhnya itu ya jam 6 ya. Apakah kalau ibadah kita di luar Ramadan itu berkurang dibandingkan dengan Ramadan, apakah itu akan mengurangi juga pahala Ramadan kita atau apakah berarti Ramadan kita gagal? Ah ya Karena benar. tapi bagaimana Ustaz? Itu karena situasi begitu. Kalau dulu malamnya panjang, siangnya pendek, jadi lebih mudah untuk salat malam, untuk tahajud gitu. Sedangkan kalau sekarang malamnya pendek, jadi kadang-kadang kita subuh baru bangun, jadi nggak sempat tahajud gitu, Ustaz. Apakah itu mengurangi pahala Ramadan kita? Dan pertanyaan kedua, Ustaz, kalau kita dapat sakit misalnya kram atau luka, apakah kita boleh berdoa semoga ya Allah, semoga rasa sakit ini menghapuskan dosa-dosaku. Begitu Ustaz, ada 2 pertanyaan. Terima kasih Ustaz. Silakan Baik, Ustadz, boleh saya tambahkan Ustadz, ini mungkin pertanyaan Bu Idar karena banyak yang bilang gini kata Ustadz. Kalau misalkan ibadah kita berkurang daripada Ramadan, berarti Ramadan kita nggak diterima gitu Ustadz ibadahnya, ditakut-takutinnya gitu Ustadz katanya. Nah gimana nih menurut Ustadz? ya baik, terima kasih Ibu Widar atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan indikasi ataupun indikator keberhasilan Ramadan. Ya, karena memang ya tadi ya kita merasakan di Ramadan itu ada suasana, ya, ada suasana kita melakukan ibadah tarawih itu 11 ataupun 23 kan begitu begitu mudah gitu kan, begitu punya kekuatan. Tetapi sekarang setelah Ramadan ya tarawih tidak ada, sholat wajib pun agak berat gitu kan. Nah, bagaimana berarti Ramadannya itu bukan tidak diterima ya. Jadi karena memang itu salah satu indikator seseorang amalnya lebih baik. Nah, kalau amalan kita selama Ramadan kan memang telah Allah angkat gitu kan. Wala amalus sholih yarfa'u. Dalam artian ya Ramadan yang telah kita lakukan, bulan Ramadan yang telah lalui dan kita isi dengan amalan-amalan kebaikan, ya sesuai dengan harapan dan doa kita kan taqabbalallahu minna wa minkum, ya semoga Allah menerima semua amalan kita itu kan yang baiknya sholihul amal. Nah, kemudian memang di sisi lain keberhasilan di Ramadan itu ya bisa dilihat setelahnya, al hasanatu ba'daha. Nah, maka bagian di antara kajian kita kali ini adalah supaya bagaimana kita bisa mempertahankan amalan itu gitu kan. Ya, bahwa kita tadi meyakini di awal Ramadan telah berlalu, tetapi pemilik Ramadan Allah Azza wa Jalla kan kekal selamanya. Nah, jadi terus kita berbuat kebaikan. Di sisi lain memang itu bagian daripada apa ya, gangguan. Gangguan bisa jadi bisikan lah, bisikan kalau boleh menyalahkan setan, bisikan setan gitu kan, bahwa ya, yang kemarin aja gitu kan nggak sempurna, ya itu kan membuat kita frustasi gitu, betul yang membuat kita frustasi. Ya, ya maka itu bagaimana orang-orang soleh terdahulu ketika Ramadan itu memang akhir Ramadan itu berdoanya taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalan itu kan motivasi ya, bahwa kita berharap, kita meyakini bahwa Ramadan kita amalan-amalan kebaikan diterima karena memang dalam hadis kursi itu ada eh, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ya, kita harus berprasangka baik kepada siapapun termasuk kepada amalan baik kita. Insya Allah Allah menerima amalan kita sebagaimana doa kita. Ya, jadi maka sekarang dengan adanya kajian ini bagaimana kita terus menjaga amalan-amalan soleh kita sehingga memang ini termasuk pada keberhasilan. Dan tadi memang minimal kita di standar lah. Jadi jangan sampai sholatnya kemarin pas Ramadan itu yang wajib dan yang sunnah dilakukan, ya sekarang ya minimal yang standar, yang wajib jangan sampai kelewat ya, jangan sampai kelewat itu standar. Jangan sampai bablas, yang wajib pun tidak dilakukan. Sekarang kan sudah bukan Ramadan lagi, nah itu jadi jangan sampai ada itu maksudnya kita beribadah bukan cuma di bulan Ramadan gitu kan, kita beribadah kepada Allah yang kekal. Jadi harapannya dengan adanya kita sama-sama diskusi kajian ini, mudah-mudahan kita bisa mempertahankan amalan-amalan baik kita, minimal tadi ya amalan-amalan yang 4 itu dan yang lainnya. Kan insya Allah
sebagaimana doa kita, amalan kebaikan kita diterima di bulan Ramadan, taqabbalallahu minna wa minkum, dan kita terus mempertahankan. Dan tadi ya memang kita yang lemah itu kan, kalau tidak dibantu sama Allah, maka tadi bisa dibantu dengan kita meminta kepada Allah, ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya, demikian yang pertama. Ya, mungkin nanti kalau ada tambahan lagi yang ditanyakan nanti bisa disampaikan. Kemudian yang kedua, ketika kita sakit, jadi itu kan ujian gitu kan. Ujian itu pasti, ya. Dan sabar adalah pilihan. Jadi ketika kita menerima ujian, jadi jangan sampai meminta kepada Allah itu, ya Allah, saya tidak mau ujian. Ya, tapi mintalah, ya Allah, kuatkan saya. Itu, ya. Jadi karena ujian itu pasti, apalagi orang yang beriman. Ya, orang beriman itu pasti akan diuji. Ya, dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua itu kan, hasiban nas ayyatraku ayyaqulu qalu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira yang telah mengatakan kami telah beriman, dibiarkan begitu saja? Tidak diuji, pasti akan diuji. Dan ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas kita, itu kan. Ya, ketika kita di wisuda itu kan habis belajar, habis ujian itu kan ada kebahagiaan. Begitupun kita. Nanti orang-orang yang diuji, ya lulus itu nanti di wisuda di akhirat, gitu kan. Diberikan mahkota, jubah kebanggaan. Ya, jadi itulah, ya, kita diuji di dunia dan nanti merayakannya di akhir, gitu kan. Memang begitulah orang-orang beriman. Ya, bagaimana kalau kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dengan sakit ini dosa berkurang. Ya, itu bagian daripada ketika kita bisa menerima sakit ini dengan sabar. Ya, sabar itu dengan catatan bukan berarti diam saja, tetap berikhtiar untuk sembuh, ya, dan juga berdoa. Itu masuk di antara ketika eh, Kanjeng Nabi menjenguk orang yang sakit, ya, di antara yang diucapkan adalah la ba'sa tahurun insyaallah, itu ucapannya. La ba'sa tahurun insyaallah. Ya. Jadi tidak apa-apa sakit ini, tahurun insyaallah. Dengan sakit ini akan mensucikan, ya, dosa itu kan. Jadi orang yang sakit itu kan diangkat itunya, rasanya, ya. Jadi ketika kita sakit kan makan nasi saja, kalau makan nasi itu kan terasa pahit, ya, apalagi makan telur pengen muntah gitu kan. Itu kan di Allah angkat itu, ya, Allah angkat rasanya. Seiring dengan berjalannya itu, ketika kita sabar, Allah angkat juga dosanya, gitu kan. Nah, jadi dalam doa yang dipanjatkan itu pada orang yang sakit adalah la ba'sa tahurun insyaallah. Ya, nggak apa-apa sakit ini, insya Allah akan menghapus dosa, mensucikan diri. Ya, jadi itulah salah satu ujian sakit yang beruntung. Ya, karena memang dosa yang kita lakukan, ya, bisa dibersihkannya dengan itu, dengan ditebus dengan sakit. Ya, sama halnya dengan ibu-ibu mencuci gitu kan. Kan membersihkannya yaitu dengan deterjen, dengan di apa tuh? Disikat bisa jadi gitu kan. Noda yang membandel, ya semakin banyak, semakin lama direndam, semakin harus dikuceknya gitu kan. Ya ibaratnya itu, semakin apa ujian ini berat, perih kita rasakan, ya beriring itu juga dosa akan diampuni. Ya sama halnya dengan mencuci, ya ibu-ibu teteh-teteh yang mencuci itu kan. Ya jadi bergugurnya ataupun diangkatnya dosa kita, ya ada kalanya dengan sakit memang, ya dengan sakit. Ya jadi itulah ba'sa tahrun insyaallah. Itu doa yang dipanjatkan ketika kepada orang sakit, menghibur bahwa walaupun sakitnya terasa payah, sakit, tapi akan menghapus dosa insyaallah dengan penerimaan itu. La ba'sa tahurun insyaallah. Ya, jadi berdoa, ya Allah, dengan sakit ini saya sabar, ya Allah, angkatlah dosa saya, karena eh, saya bisa bersabar, ya. Jadi nggak apa-apa berdoa itu, karena di antara manfaat ataupun keistimewaan orang yang diuji dengan sakit, dia bisa terangkat dosa tersebut. Demikian yang bisa kita. Terima kasih Ustadz. Sama. Nah, Ustadz Nuhun. Nanti kita bikin mungkin kajian khusus ya Ustadz mengenai sakit kali ya Ustadz ya gitu karena emang asik juga buat dibahas gitu ya.
Karena ada pro dan kontra sebenarnya Ustadz. Ada orang yang misalkan sakit terus dibilang, misalnya nih, eh, saya salah sih waktu itu Ustadz ya. Saya menjenguk seseorang terus dia sakit gitu. Saya bilang ya kita doakan saja, anggap aja sakit ini sebagai penggugur dosa gitu ya Ustadz ya. Ternyata yang sakitnya tersinggung gitu Ustadz gitu. Maksud saya tujuannya baik tapi jadi salah gitu Ustadz. Aduh dalam hati kenapa ini mulut gitu kan. Terus dia malah marah, dia bilang istilahnya tuh emang gue banyak dosa gitu kan. Makanya gue dihukum Tuhan. Gitu. Aduh salah nih dalam hati gitu kan. Maksud ya udahlah. Akhirnya aku bilang, aduh maaf maaf. Aku bilang gitu akhirnya gitu Ustadz. Mungkin bisa dibahas nanti lain kali Ustadz ya. Temanya kajian khusus tentang ini gitu. Baik, mungkin ini pertanyaan Ya, terakhir dosa dari kan. Teh. Kenapa? Ya Teh mungkin Seharusnya dia nggak bilang begitu karena semua kita punya dosa kan. Iya, tapi ya ya mungkin Bu Ida orang kan beda-beda ya. Saya juga mungkin mungkin dia lagi sakit atau gimana, terus mungkin ya penyampaian saya mungkin langsung langsung to the point gitu kan mungkin ya. Gitu. Belajar juga saya dari situ. Lebih baik mendoakan kali ya daripada mungkin buat dia sepertinya kayak menjudge. Jadi baik mendoakan sajalah lain kali gitu. Baik, mungkin ya ini pertanyaan. Kenapa Pak Ustadz? ya Teh memang mungkin secara apa ya, secara kalau orang mungkin ya tersinggung, ya memang bisa juga memang dimasukkan ketika apa, dia terlalu tersinggung ya tadi, semoga menggugurkan dosa, ya mungkin berpikirnya emang berarti saya banyak dosa gitu kan. Makanya mungkin, tapi memang dalam doanya tadi ya itu, kalau bahasa Arabnya kan la ba'sa tahurun, insya Allah tidak apa-apa ini mensucikan. Ya, mungkin bahasanya, kata-kata dosanya mungkin ditiadakan aja, diganti dengan insya Allah baik gitu kan. Ya, insya Allah Ustadz ya lebih baik. baik mendoakan saja gitu ya Ya, Ustadz ya. jadi Dipelajari. kata-kata, ya, jadi seperti tadi doa yang itu laba satohurun kan, kebalikannya adalah kebalikan daripada suci kan dosa itu kan. Tetapi yang diangkatnya adalah tohurunnya itu kan. Jadi insya Allah ini mensucikan itu kan. Ataupun ya dengan bahasa lain. Doanya sudah betul sebenarnya itu kan. Ya mungkin tadi yang sakitnya juga terlalu sensitif atau gimana ini kan. Ya Ustadz, Ya, namanya orang sakit ya. Tapi kita jadi saya jadi sama-sama belajar di situ sebenarnya iya gitu. betul. Harus hati-hati gitu ya. Niatnya jenguk jadi nggak enak gitu kan situasinya ya. Namanya juga belajar ya Ustadz ya. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir tentang dari Teh Rini ya, karena jamnya juga sudah mau pukul jam 12. Mangga Teh Rini, maaf lahir batin ya, Teh Rini di Jerman kemarin kayaknya nggak ikutan ya sama kita ya Teh Rini ya. Iya, Hmm, maaf gak kemarin nggak hadir. ikutan ya. Halal bihalal. Nanti lain kali deh kita Mohon maaf itu lahir lagi. batin, Mbak, Sama-sama Mbak Teh Rini. Ustadz. Semoga semua amal Sama-sama. ibadah Ustadz, ibu-ibu semua diterima Allah. Amin. Amin ya Ustadz, Rabbal. saya mau tanya ini berkaitan dengan sakit. Eh, saya pernah nonton ceramah orang Ustadz gitu. Saya lupa Ustadz siapa yang mengatakan bahwa bila orang itu meninggal karena sakit dan udah diobatin tapi meninggal gitu, itu meninggalnya sama seperti mati syahid begitu. Jadi bisa masuk surga tanpa hisab. Apa betul Ustadz seperti itu? Terima kasih Ustadz. Jazakallah khairan. Iya baik, terima kasih. Jadi orang meninggal itu memang sudah waktunya intinya kan, sudah waktunya. Tetapi memang ada yang dengan sebab-sebab tertentu. Ya, mungkin ada kalanya sakit ataupun juga kecelakaan. Ya, intinya ketika ya kita memang berpikiran meninggal itu diawali dengan sakit ya, itu kan. Makanya ketika ada kalanya meninggal bertanya sakit apa gitu kan. Ya padahal kan yang namanya kematian memang itu seperti nomor undi, bukan nomor antri ya. Kalau nomor antri kan mungkin dari yang tua ke yang muda. Kalau nomor undi kan diacak gitu kan, yang muda, anak-anak ataupun bayi ataupun orang tua ya. Nah kemudian memang eh, ada sakit ya yang menyebabkan dia meninggal ya, sehingga ada beberapa sakit dengan kepayahan, dan ketika sakit itu menyebabkan dia meninggal, dan di antaranya adalah wabah wabah itu kan, ada dalam keterangan itu
siapa yang terkena wabah sampai dia meninggal, maka dia dalam keadaan syahid. Ya, syahid juga kan ada dua. Dulu pernah kita bahas tentang ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Ya, kalau syahid dunia itu memang ada syahid dunia akhirat. Ya, diperlakukan ya orang-orang yang meninggal syahid dalam peperangan itu kan eh, dia ketika dikuburkan kan tidak dimandikan, tidak dikafani gitu kan. Nah, itu kalau orang yang syahid dunia akhirat ya. Jadi di dalam peperangan salah satunya. Juga ada yang menyebutkan bahwa ada yang syahid akhirat itu adalah yang dengan sebab sakit. Ada sakit-sakit yang ya tadi seperti wabah ataupun juga sakit yang mematikan. Ya, juga lebih eksplisit di dalam salah satu hadis itu disebutkan dengan sakit perut ataupun ya memang sakit perut yang memang eh, makanya ibu-ibu itu kan ibu-ibu yang eh, hamil gitu kan hamil dalam perut gitu kan kemudian dia taruhannya untuk melahirkan itu nyawa sampai meninggalkan maka fahuwa fahiyah syahid juga bisa termasuk kepada syahid akhirat ya. Intinya berarti daripada sakit ini bagaimana ada sakit-sakit yang membuat payah gitu kan ya payah sehingga tetap dia bersabar gitu kan ya maka ada nanti di akhirat itu dia mendapatkan syahid akhirat dan orang-orang yang syahid itu dengan izin Allah ya ada yang melewati hisab yang ringan ada yang bighairi hisab yang tanpa hisab jadi Allah yang Maha tahu atas semua itu intinya pelajaran bagi kita tentunya di antara kita kan tidak uh, inginnya sehat kan tidak ada yang mau sakit gitu kan tetapi kalaupun Allah memberikan kita sakit bahwa eh, kita harus berupaya untuk sembuh dan bersabar gitu kan. Kalaupun pada akhirnya Allah mencabut usia umur dengan sebab sakit, maka jangan berkecil hati gitu kan. Karena memang berkaitan dengan ujian salah satunya sakit ya Allah itu ketika mencintai seorang hamba maka dia akan Allah itu akan mengujinya ya di antaranya mungkin juga dengan sakit ya jadi yang perlu kita sama-sama sadari dan pahami bahwa Allah itu pasti akan berikan ujian ya di antaranya dengan sakit dan itu karena memang kita manusia biasa ya pasti ya suatu saat ya kan sakit itu lawan daripada sehat ya ada sehat ada sakit walaupun kita menginginkan sehat tetapi sebenarnya bagi orang yang luar biasa itu sehat dan sakit sama saja ketika dengan sakitnya dia semakin dekat kepada Allah maka itu sakit yang baik sama halnya dengan Nabi Ayub itu kan Nabi Ayub itu diuji uh, oleh Allah dengan sakit yang lama itu kan sampai doanya dalam Al-Quran itu kan anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin ya Allah engkau memberikan kepada engkau ini sakit yang itu berat ya masan yadur tetapi wa anta arhamur rahim ya Nabi Ayub pun menginginkan uh, sehat gitu kan ya karena kita berpikir ketika sehat lebih banyak kebaikan yang kita lakukan maka pelajaran pentingnya mumpung kita sehat lakukan banyak kebaikan jangan sampai untuk melakukan banyak kebaikan ya kita harus diberikan sakit terlebih dahulu. Tapi kalaupun sakit itu adalah tanda Allah cinta kepada hambanya dan ada sakit-sakit yang menyebabkan seseorang nanti syahid akhirat ya tapi secara umum ataupun kuncinya adalah sakit yang dilalui dengan uh, kesabaran. Sabar bukan berarti diam, sabar kita berikhtiar untuk sembuh juga terus berdoa. Ya, Allah Maha tahu akan akhir uh, bagaimana kehidupan kita. Tetap kita berdoa, siapapun yang sakit, mudah-mudahan sembuh dan apabila kita sakit terus berikhtiar dan berdoa. Demikian mudah-mudahan menanggapi apa yang ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khairan. Selamat Terima kasih Teh Dini. Jazakallah khairan. Sama-sama, Teh Rini. Sehat-sehat ya. Makasih, Ustadz.
Mungkin sebelum menutup kita dengarkan Mbak Berta. Mbak Berta Siap. udah lama nih nggak pantun. Ayo Mbak Berta, Iya, silakan. udah lama Mbak Dini. Mana lah tadi? Oke. Loh, ntar Mbak Dini. Ntar ya. Mohon maaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua di bulan Syawal yang penuh nuansa? Lamanya diri ini tiada bersua di majelis tercinta berbagi asa. Teka-teki jenaka tak berhadiah, ditanya mantu dijawab mertua. Ustadz Aeb berbagi bertausiah, bagikan ilmu untuk kita semua. Mertua bernyanyi lagu qasidah, membuat tertawa seisi keluarga. Bulan Ramadan terlewati sudah, konsistensi ibadah wajib dijaga. Sungguh terlalu, kata Bang Roma. Ternyata Bu Ani bisa juga tega. Ibadah sunnah dirawat bersama, mengajak keluarga dan ajak warga. Bagi mereka pecinta Mahabharata, di depan TV selalu berlama-lama. Menjaga akhlak dan tutur kata, berperilaku baik dengan sesama. Membayar Membayar hutang banyak alasan, ngemplang hutang berkelit berdalih. Kajian agama menambah wawasan dari masjid dan daring, silahkan pilih. Presiden Indonesia akan berganti. Semoga berbakti, semoga bekerja sepenuh bakti. Kebaikan Ramadan janganlah terhenti. Amal ibadah dirawat, disemangati. Politik kadang berduri-duri, ada baik, ada kepentingan pribadi. Rajin-rajinlah menilai diri sendiri. Ramadan terbaik mengubah pribadi. Ke Ciamis naik kereta api. Bersama keluarga selagi cuti. Menutup aurat, berpakaian rapi. Menjaga marwah, bertakwa pasti. Lama tak berbantun, sungguh membuat grogi. Pantun dibuat pelipur tuk hati. Ramadan akan datang dan pergi. Allah dan Rasulnya tiadalah terganti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mbak Berta komplit deh ke Ciamis naik kereta. Mbak Berta belum pernah kan? Asik loh, ada kereta panorama malah sekarang sampai Pangandaran. Mbak Berta ditunggu pokoknya di Tahu bus Ciamis. belum sampai ya bus? Hah? Bus. Bus? Wah, bus belum. Bus belum. Udah pakai kereta buatan Indonesia aja dulu lah. Gitu. KIA. Bener. Baik, nuhun ya Mbak Berta ya, sehat-sehat selalu Mbak Berta. Baik, sahabat-sahabat kita sudah sampai penghujung nih karena sudah mau jam 12 juga. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak ilmu, insya Allah bisa membuat kita istiqomah. Dan tadi paling tidak amalan-amalan yang sudah kita dapatkan di bulan Ramadan bisa kita pertahankan. Tadi kata Ustadz ya Ustadz, paling enggak kalau nggak wajibnya waktu Ramadan rajin, insya Allah di bulan mendatangnya pun juga rajin. Yang di bulan Ramadan sunahnya kata Ustadz nggak pernah lepas. Insya Allah di bulan-bulan berikutnya juga sunahnya juga ya Ustadz ya. Paling nggak ada plusnya sedikit aja kali ya Ustadz ya. Membaca Al-Quran tadinya nggak pernah, mungkin baca paling nggak 2 ayat. Syukur-syukur bisa jadi 1 lembar gitu ya Ustadz ya. Positif aja terus ya Ustadz ya, semangatnya ya. Memang memang Ramadan itu memang luar biasa, spesial banget Ustadz. Baik Ustadz, silakan langsung saja memberikan kesimpulan, ditutup dengan doa Ustadz. Semoga Ustadz. Baik, terima kasih semuanya, teteh-teteh, ibu-ibu. Tapi walaupun Mbak Berta grogi, tadi keren pantunnya ya. Betul teh, ditunggu ya ke Ciamis naik kereta api ya. Tunggu, seru sekali itu. Aku Nanti tak mau grogi sendiri. Grogi ini harus dibagi. baik, kesimpulannya tadi sudah disampaikan di dalam pantun, luar biasa. Terima kasih teteh-teteh, ibu sahabat semuanya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan dan menjaga kita semua dimanapun kita berada, dan kita senantiasa bahagia, sakinah, mawaddah bersama keluarga tercinta dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama akhiri dengan doa. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa dhuhrina maulana Muhammad, amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك يا عظيم سلطانك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم طول وبارك أمورنا يا رب اللهم سهل أجسادنا ونوّر قلوبنا بنور هدايتك وثبت إيماننا وأحسن أخلاقنا وإلى الخير قلبنا وعن الشر بعيدنا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا لطيف يا لطيف يا خفي الألطاف يا خفي الألطاف والطف بنا عند الشدائد ونجنا من المكايد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih semangatnya semuanya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih semuanya juga untuk doanya. Terima kasih Ustadz sekali lagi untuk ilmu dan kajiannya. Kita tutup bersama-sama. Kajian. Enggak, sebelumnya saya mau minta maaf lahir batin dulu. Maaf lahir batin. Tadi kalau selama jadi moderator mungkin ada kesalahan tutur kata, baik bahasa tubuh, dan lain-lainnya lah. Mungkin ada yang tidak berkenan, tolong dimaafkan ya. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa majelis. Mari kita baca sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Rabu depan insya Allah. Sehat-sehat semuanya.